أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والاستقامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث: جاء رجل يا رسول الله أوصيني بشيء ينفعني الله به. قال: أكثر ذكر الموت يسلك عن الدنيا وعليك بالشكر فإن الشكر يزيد في النعم وأكثر الدعاء فإنك لا تدري متى يستجاب لك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga hari ini kita semuanya bisa beraktivitas, bekerja dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjung tinggikan kepada Nabi yang kita cinta, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meyakini setiap salawat yang kita lantunkan insya Allah mendatangkan syafaat di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah memberi kita kesempatan menghirup udara segar di hari ke-8 bulan Rabiul Akhir tahun 1446 Hijriah. Perjalanan waktu tak pernah berhenti seiring masih berjalannya kehidupan ini. Kita semuanya terus mengoptimalkan diri untuk melakukan kebaikan tanpa henti, dan insya Allah keberkahan akan kita dapatkan dari ilahi Rabbi. Hadirin, yang menjadi catatan penting dalam hidup kita, jangan pernah berhenti melakukan amal kebaikan, sekecil apapun amal kebaikan itu. Karena kita tidak tahu nanti ditakdirkan Allah masuk surga dari amal kebaikan yang mana. Kadang-kadang amal kebaikan yang besar dinilai kecil oleh Allah, dan amal ibadah yang kecil dinilai besar oleh Allah. Kita mungkin sering mendengar sebuah riwayat, ada seorang pelacur yang masuk surga hanya gara-gara memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan. Mungkin kita akan mengatakan bahwa amal ibadah itu kecil, tapi ternyata bisa mendatangkan kasih sayang Allah. Akhirnya dengan kasih sayang Allah, seorang pelacur bisa ditakdirkan masuk ke dalam surganya Allah. Begitu juga dengan riwayat yang mungkin sering disampaikan oleh para asatir ketika menjelaskan terkait dengan bulan kelahiran Nabi. Riwayat ini dikutip dari kitab Sahih Sunan Al-Kubra. Riwayat ini berasal dari Imam Al-Bukhari
dijelaskan tentang seorang penentang Islam, bahkan aktor yang ingin membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Namanya tertulis dalam salah satu nama surah di dalam Al-Quran, dan juga nama panggilannya disebutkan oleh Allah langsung dalam ayatnya. Beliau adalah Abu Lahab, bernama lengkap Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, yang secara nasab merupakan pamannya Nabi kita Muhammad SAW. Al-Quran, nama salah satu surahnya adalah Al-Lahab, dan di Al-Quran Allah sebut langsung tabbat yada abi lahabiu wa tab. Hadirin, ada apa dengan Abu Lahab? Ternyata Abu Lahab ini diceritakan dalam kitab Sahih Sunan Al-Kubra riwayat Imam Al-Bukhari, bahwa Abu Lahab ini setiap hari Senin di hari kelahiran Nabi mendapatkan keringanan siksa kubur. Riwayat ini awalnya diceritakan oleh Imam Al-Bukhari berdasarkan mimpi Ibnu Abbas. Abbas mimpi bertemu dengan Abu Lahab, kemudian ditanya, bagaimana keadaanmu di dalam kubur wahai Abu Lahab? Abu Lahab mengatakan bahwa aku di dalam kubur habis kena siksa. Siksa kubur sangat pedih, tapi aku merasa bahagia karena di setiap hari kelahiran Nabi, yakni di hari Senin, maka siksa kuburku diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa kok bisa begitu? Jawaban sederhananya, dalam riwayat itu diceritakan bahwa Abu Lahab ketika Nabi SAW lahir, Abu Lahab merasa bahagia, dan beliau tidak hanya sekedar bahagia, tapi beliau memerdekakan seorang budak yang bernama Suwaibah. Nah, karena bahagianya beliau di hari kelahiran Nabi, karena beliau memerdekakan budak sebagai wujud rasa bahagianya, maka Allah menakdirkan Abu Lahab, sang penentang Islam, aktor yang ingin membunuh Nabi, ternyata di hari kelahiran Nabi diringankan siksa kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kelihatannya sederhana. Bagi masyarakat Arab pada waktu itu, menunjukkan rasa bahagia dengan memerdekakan budak itu kelihatannya biasa-biasa saja bagi orang Arab. Tapi ternyata amal ibadah yang biasa saja bisa menyebabkan ringan siksa kubur. Nah, sekarang kita umat Islam hanya menunjukkan rasa bahagia di hari kelahiran Nabi dengan berpuasa Senin misalnya, kemudian di bulan kelahiran Nabi dengan memperbanyak cara untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi dan kita semuanya. Hadirin, tidak hanya nanti insya Allah di alam kubur, tidak hanya ringan siksa kubur, mudah-mudahan dilepaskan siksa kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kemudian dalam perjalanan hidup kita harus betul-betul konsentrasi menjaga komitmen keislaman kita. Perjuangan Rasulullah mensyiarkan agama Islam, mengorbankan harta, jiwa dan raga, bahkan nyawa menjadi taruhannya. Maka yang menikmati hasil dari perjuangan itu adalah kita sebagai umatnya, yakni umat Islam. Maka kita semuanya punya tugas berat, tidak hanya sekedar memeluk agama Islam, tapi memastikan komitmen keislaman kita bisa terjaga sampai akhir hayat hidup kita. Sehingga di dalam ayat yang sangat populer ketika khatib berkhutbah, ini disampaikan oleh khatib kepada kita semuanya. Ayat itu hampir tidak pernah tinggal dalam pembukaan khutbah yang disampaikan oleh para khatib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan ada satu kalimat penting yang menjadi cemeti bagi kita semuanya. Apa itu? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Sebegitu berharganya hadirin komitmen keislaman itu, benar. Karena kita tidak tahu bahwa hidup ini tantangannya sangat berat. Hidup ini ujiannya juga besar. Bahkan kita bisa menggadaikan akidah gara-gara ujian yang berat itu. Lihatlah saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, di sekitar Pulau Jawa sana misalnya, hanya gara-gara beras 1 goni
dan satu kotak Indomie yang ingin diterima secara rutinitas, kontinuitas, maka mereka rela mengorbankan akidahnya. Bahkan ada yang ingin mendapatkan seorang wanita, kemudian ia harus mengorbankan agamanya, memeluk agama lain. Itu juga bahagian dari contohnya. Dan yang paling sering kita lihat di media sosial, di YouTube misalnya, ada bahkan, mohon maaf, seorang ustadz yang harus menanggalkan ustadznya dan mengganti statusnya sebagai pendeta. Kenapa? Karena ia lebih mencintai dunia daripada agamanya. Nah, komitmen keislaman ini memang betul-betul harus kita jaga. Jangan kita menganggap sepele terhadap komitmen keislaman ini. Karena hidup mati kita nanti, bagaimana akhirnya di akhirat, itu ditentukan oleh bagaimana kita menjaga komitmen keislaman kita. Ingat hadirin, kita semuanya tahu bahwa menjaga komitmen keislaman ini secara akal pendek kita bilang gampang. Karena orang tua aku Islam, keluarga aku semuanya Islam, gak mungkin aku akan membelot dari Islam. Tapi kita tidak tahu ujian ke depan seperti apa. Maka tetaplah konsentrasi dalam menjaga komitmen keislaman kita. Sampai-sampai hadirin, Nabi SAW menyampaikan sebuah riwayat yang menjadi stimulus bagi kita semuanya. Apa riwayat itu? Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah fi akhiril kalam dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir kalamnya, maka dia akan masuk surga. Ini hadis ini adalah spirit bagi kita. Bagaimana ketika kita nanti menghembuskan nafas terakhir kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana supaya kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita? Maka secara sederhana lisan kita dilatih untuk selalu berzikir kepada Allah. Dan yang kedua, cobalah kita terus berikhtiar semaksimal mungkin menjadi orang baik, orang yang baik di hadapan Allah dan baik juga di hadapan manusia. Artinya apa? Artinya hablum minallah kita baik, hablum minan nas kita juga baik. Insyaallah Allah yang akan membimbing lisan kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan kita sebagai seorang muslim punya saudara yang sedang sakaratul maut pun diajari oleh Rasulullah untuk memberikan edukasi kepada orang yang sedang sakaratul maut. Apa hadisnya? Rasulullah bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Ajarilah orang yang akan mati dengan kalimat la ilaha illallah. Kita disuruh mengajari dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa sangat singkat? Karena kalau orang sudah sakaratul maut akan sulit merekam banyak kalimat. Maka dalam tafsir hadis, hadirin, kita kalau ngajarin orang yang sedang sakaratul maut itu pun nggak perlu pakai bahasa ajakan, bahasa perintah, bahasa seruan. Mungkin kita ini kalau ngajarin orang yang sakaratul maut sering bilang ya, ngucap ya, baca ya, nyebut ya. Sebenarnya kalimat itu tidak perlu. Yang perlu bagi kita adalah bagaimana kita membisikkan kalimat la ilaha illallah di telinganya sehingga dia bisa mengucapkannya. Kenapa? Karena orang yang sedang sakaratul maut kesulitan merekam banyak kalimat di telinganya sehingga dia tidak bisa panjang-panjang mengingatnya. Ada yang bertanya, kenapa kok nggak diteruskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Mohon maaf hadirin, bisa saja mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu sebuah keistimewaan dalam akhir hayatnya. Kemudian kalau sudah diajari juga nggak bisa menyebut la ilaha illallah. Bahkan Rasulullah SAW memberikan tawaran yang kedua. Apa tawaran kedua? Faqra'u Yasin ala mautakum. Maka bacakanlah surah Yasin atas orang yang akan sakaratul maut, yang akan mati. Berarti kalau sudah diajari la ilaha illallah berulang-ulang juga tidak bisa. Tidak mungkin kita begitu terus. Maka kita bacakanlah surah Yasin. Untuk apa? Supaya kalimat terakhir yang terdengar di telinganya itu adalah surah Yasin. Kenapa pilihannya surah Yasin? Karena Yasin dalam hadis Nabi adalah qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Maka hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib mengajak kepada diri khatib secara pribadi dan kita semuanya, ayo sama-sama kita konsentrasi, fokus
keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sudah mulai masuk tahun politik, kita sudah masuk pesta demokrasi yang selanjutnya, pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, pemilihan bupati, dan seterusnya. Maka kita jaga komitmen keislaman kita dengan baik. Kalau kita mengatakan memilih seseorang ada hubungannya dengan agama, maka tolong pilih seseorang yang menurut agama baik untuk masa depan bangsa dan negara. Karena memilih bagian dari hadis Nabi, hubbul waqar minal iman, cinta tanah air termasuk sebahagian dari iman. Bagaimana cita-cita kita mewujudkan sesuatu yang baik di negeri yang kita cintai ini, supaya apa? Negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kita ingat, jangan saling menyalahkan, jangan saling menjustifikasi seseorang, sehingga apa? Nanti kita akan terjebak dalam perselisihan. Perselisihan akan mengantarkan kita dalam permusuhan, dan permusuhan akan menyebabkan putusnya tali silaturahmi dan persaudaraan. Bahkan Nabi SAW pernah menyebutkan, la yadkhulul jannata qati', tidak akan pernah masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, ini hanya sekedar mengingatkan kepada diri khatib dan kita semuanya, bagaimana kita hidup ini yang punya tantangan berbeda-beda bisa menjaga komitmen keislaman kita di hadapan Allah. Akhirnya khatib ingin menutup khutbah ini dengan satu hadis yang mungkin perlu kita camkan baik-baik. Ini adalah apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah kepada seorang sahabat. Ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki, ya Rasulullah ausini bi syai'in yanfa'uni Allahu bi. Ya Rasulullah, berikanlah aku nasihat tentang sesuatu yang bermanfaat bagiku untuk Allah. Baru kemudian Rasul menjawab, qala. Ini juga bagian dari cara kita menjaga komitmen keislaman kita. Qala aksir zikrul maut, banyak ingat mati. Kalau kita ingin menjaga komitmen keislaman kita, mari sama-sama kita banyak mengingat mati. Wa 'alaika bisyukri fa inna syukra yazidu bin ni'am. Pandailah bersyukur, karena dengan bersyukur akan menambah kenikmatan. Kita juga dituntut untuk menjadi orang yang bersyukur, menerima sesuatu yang diberikan oleh Allah dengan hati yang lapang, dan kita berterima kasih kepada Allah dalam setiap keadaan, walaupun mungkin kita tak seberuntung sesuai dengan keberuntungan kawan. Tapi ingat, rasa syukur ini tetap kita lestarikan. Terakhir, wa aksirid doa fa innaka la tadri mata yustajabu lak. Banyaklah berdoa, karena engkau tidak tahu kapan doamu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah kekuatan bagi kita umat Islam. Nabi SAW bersabda, tidak ada kekuatan yang bisa mengubah takdir kehidupan kita kecuali kekuatan doa. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah dengan agama kita Islam. Kita tetap fokus, konsentrasi menjaga komitmen keislaman kita, dan pada akhirnya kita akan menjadi hamba Allah yang layak mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.